Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini saya hanya sekedar pingin sharing ya dengan teman-teman guru terutama. Saya melihat di berbagai medsos ya, di kumpulan di grup-grup medsos, ada sebagian wali murid ya, guru juga, terkait dengan program pembelajaran di rumah ya, daring atau online. Ada yang paham ya, yang paham bisa memahami, kemudian bisa memberikan pembelajaran memang secara online dengan interaksi langsung dengan murid sesuai jadwal yang berlaku di sekolah. Ada juga yang salah ya, salah maksud saya begini, setiap hari anak-anak hanya dibebani tugas, tapi nggak pernah dibahas, tidak pernah diterangkan juga, hanya tugas. Akhirnya tugas anak-anak bertumpuk, mereka stres malahan kebanyakan tugas. Harusnya tetap ada pembelajaran, ada tugas, ada evaluasi yang semuanya bisa diatur seperti ketika kita pembelajaran di kelas ya. Itu yang dilakukan di sekolahan saya ya. Saya di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Teman-teman dan saya sendiri melakukannya ya seperti mengajar di kelas, hanya beda media aja. Sesekali pakai telekonferensi ya, bisa menggunakan Zoom, dan bahkan Facebook pun sebenarnya bisa dipakai. Yang memprihatinkan itu menurut saya ada sejumlah guru di level SD. Guru di level SD ngajar kelas, ada yang kelas 1 ya, ada yang kelas 1. Anak-anak kelas 1 itu dilibatkan di media online Google Classroom. Nah, pertanyaannya begini, apakah anak-anak kelas 1 bahkan sampai kelas 5 mereka memang sudah punya email sehingga bisa bergabung di Google Classroom? Saya rasa tidak. Siapa nanti yang repot? Yang repot adalah orang tuanya. Jadi mestinya anak-anak belajar dengan senang ya, belajar di rumah dengan senang. Ini jadi orang tua malah banyak yang mengeluh ya, karena orang tua yang harus ikut nimbrung untuk mengerjakan tugas-tugas dari sekolah yang luar biasa banyak itu. Jadi menurut saya sebenarnya bisa dibuat variasi saja kegiatan dengan anak-anak. Yang penting dia tetap belajar, tidak sehari-hari hanya pegang gadgetnya hanya untuk medsos atau untuk game ya. Saya perhatikan tuh kalau cowok biasanya untuk game, kalau cewek itu biasanya ya mungkin medsos ya. Sekarang yang lagi rame itu anak-anak sekarang kan mainan apa itu yang niru-niru gaya-gaya gitu ya, apa TikTok ya. Kalau dulu ada Smule atau apa, saya nggak begitu paham dengan aplikasi-aplikasi itu. Jadi gini teman-teman, untuk yang ini saya mau berbagi pengalaman saja untuk SD maupun SMP, SMA, SMK. Sesekali anak-anak kita ajak bermain, kita kirimi tugas tapi kesannya seperti bermain. Apa kira-kira? Bagi yang sudah menggunakan Google Classroom bisa dimanfaatkan. Bagi yang belum, mungkin yang level paling standar sebenarnya yang bisa kita pakai untuk pembelajaran dengan anak-anak adalah WhatsApp, Telegram. Itu bisa, kita bisa berinteraksi di situ. Jadi kami di sekolahan biasa pakai itu ya. Kalau WhatsApp kelamaan nulis ya nggak usah ditulis, kita manfaatkan di situ pesan suara ya. Kita terangkan beberapa ya, 1-2 menit kita terangkan, anak-anak mendengarkan, kemudian kita tanya jawab, jalan kok, bisa berjalan dengan normal baik. Yang lain barangkali untuk materi-materi yang sifatnya teori yang perlu anak-anak harus membaca, bisa saja anak-anak kita buatkan media yang simple, sederhana, tugas tapi serasa bermain. Apa itu? 1, kita bisa ajak anak-anak bermain dengan TTS, teka-teki, silang. Saya punya contohnya seperti ini.
Jadi teka-teki silang itu untuk satu KD kita buat misalnya 20 pertanyaan, tapi desain TTS-nya berbeda-beda. Misalnya kita buat minimal 5 desain TTS. Kita kirimkan ke anak-anak dengan random ya. Maka mereka akan tanya sana ya nggak apa-apa sih, karena itu akhirnya ada kerjasama, tapi desainnya beda. Dia nggak bisa tanya ke temannya, satu mendatar jawabannya apa, ya nggak bisa karena desainnya beda. Contohnya seperti ini saya buat contoh TTS ya. Ini TTS yang saya print ya, tapi nanti ngirimnya ke anak-anak jangan di print ya. Soal TTS ini ya, ini dengan yang ini pertanyaannya sebenarnya sama, cuma desainnya yang berbeda. Kita bisa membuat desain TTS dengan jumlah yang tak terbatas dengan pertanyaan yang sama. Yang beda nanti hanya mendatar menurunnya saja. Biasanya saya idealnya membuat pertanyaan TTS itu sekitar 20 pertanyaan lah rata-rata. Itu sudah menarik. Teman-teman yang ingin membuat TTS dalam waktu kurang dari 15 menit bisa membuat TTS lebih dari belasan, silahkan lihat di bawah ya, di bawah video ini di deskripsi itu ada tutorial yang bisa dikembangkan. Jadi semampang ini banyak waktu ya, jadi kita manfaatkan waktu ini untuk banyak berkarya, baik itu online maupun kita nyiapkan yang offline, agar nanti ketika kita kembali ke jadwal normal, kembali ke kelas, kita sudah punya banyak karya yang bisa kita manfaatkan di kelas nantinya. Di channel ini saya juga buat beberapa hal yang terkait dengan media-media offline, nanti teman-teman bisa lihat, yang terutama yang berbasis PowerPoint dan Excel. Excel ini contohnya hanya untuk akuntansi ya. Satu lagi teman-teman yang mau ngajak anak-anak bermain, belajar sambil bermain di rumah maksud saya, buat model permainan pengembangan dari teka-teki silang ini masih kaitannya dengan mengajak anak-anak untuk membaca ya, terus membaca, nambah referensi. Kita buat game yang namanya hidden message, atau mungkin kalau bahasa kita itu game mencari pesan yang tersembunyi. Jadi kita membuat pesan tersembunyi di situ. Pesan itu baru kita ketemukan setelah anak-anak menyelesaikan seluruh soal. Kalau seluruh soal belum terselesaikan, maka pesan itu tidak akan ditemukan oleh si anak. Sebenarnya desainnya mirip dengan kita membuat scribble atau tebak kata, mencari kata-kata yang terkait dengan KD yang kita ujikan, kita evaluasi sampai seluruhnya ketemu ya. Desain detailnya bisa lihat di deskripsi ini. Jadi nanti ngirimnya ke anak-anak dalam bentuk file saja. Jadi misalnya satu kelas kita ada 30 anak, kita buat desain misalnya sampai 6 model, maka 6 itu kita kirimkan ke anak-anak secara random ya. Si A dapat kode 1, ini kode 2 dan seterusnya. Yang TTS mungkin nanti ngirimnya ke kita dalam bentuk ya mendatar menurun ya. Nah, misalnya satu mendatar apa, satu menurun apa, kode soalnya apa ditulis. Gampang kok ya, benar-benar gampang. Itu yang saya terapkan di sekolah saya. Semuanya ada di link di bawah ini ya, deskripsi untuk membuat TTS, membuat hidden message ada. Kemudian kalau misalnya fasilitas atau apa yang namanya infrastruktur mendukung untuk anak-anak yang hidup di kota besar ya, di Jakarta, Surabaya, bisa saja evaluasi itu sesering mungkin kita manfaatkan full online ya, misalnya dengan Kuiper, Quizizz, Edmodo, Google Classroom, dan banyak sekali game ya. Mungkin ada yang memanfaatkan Ruang Guru. Sekadar sharing saja, masing-masing media itu memang punya sisi plus min ya. Kuiper plusnya adalah di dalamnya udah ada rangkuman dan soal, kita juga bisa meng-create sendiri. Quizizz itu tidak ada rangkuman, semua konten kita yang desain sendiri. Namun ada sisi plusnya di Quizizz, kalau kita belum sempat untuk membuat atau mengisi konten sendiri, kita bisa
pakai karya orang lain di situ. Kita tinggal searching. Ya, di bawah video ini di deskripsi ada link-link untuk tutorial-tutorial yang terkait dengan Quizizz maupun Kuiper. Sekali lagi saya berharap wabah COVID-19 ini segera berakhir ya, bentar lagi Ramadan. Karena dengan terlalu lamanya kita ada di rumah juga ada sisi jeleknya. Saya udah merasa, karena berat badan saya tiba-tiba naik udah di atas 5 kg karena isinya di rumah ya duduk di depan komputer desain ini dan itu, kemudian capek tidur, ngajar anak-anak juga dari rumah, jarang ketemu. Ini kebetulan saya lagi ke kantor, kemudian saya coba buat video ini. Jadi saya hanya berpesan kepada teman-teman yang lain, marilah kita coba berpikir, janganlah kita kasih ke anak-anak tugas yang memberatkan. Kalau bahasa Jawa begini ya, ora usah dakik-dakik. Artinya kita nggak usah lebay lah menggunakan media, harus pakai Zoom, full IT, semuanya pakai Zoom, pakai Hangout, pakai tim viewer dan seterusnya. Yang media-media yang telekonferensi nggak usah. Yang ada dulu kita maksimalkan. Itu pertama, yang ada dulu. Kita juga harus mengukur fasilitas yang dipakai anak-anak. Kalau kita paksakan, kasihan juga yang fasilitasnya memang belum memenuhi syarat. Ya. Tadi saya dapat keluhan dari teman yang anaknya masih SD kelas 1. SD kelas 1 gurunya ngasih tugas lewat Google Classroom. Ya nggak mungkin lah. Itu menurut saya gurunya aja yang lebay ya. Gurunya lebay. Nggak usah sok-sokan. Jadi kalau kita sesuaikan dengan kondisi SD usia kelas 1 sampai kelas 5 yang pas apa, ya WA saja lah paling sederhana. Kalau udah masuk ke Google Classroom, anak harus punya email, yang kedua anaknya harus ngerti, kan tidak mungkin. Pasti orang tuanya itu yang repot nanti. Sudah orang tuanya bingung, apalagi kalau orang tuanya guru, sudah sibuk ngurusi tugasnya masing-masing, harus menyiapkan media sendiri, masih ngurusi anak. Jadi akhirnya pembelajaran di rumah yang semestinya kita bisa nikmati dengan tenang, dengan enak, bisa kumpul keluarga, malah ribut dengan pekerjaan yang bertumpuk. Ya sekali lagi, mari kita saling mengingatkan, saling introspeksi. Kita buat saat-saat di rumah ini tetap belajar tapi tidak memberatkan. Insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Terlebih lagi kalau kita mau mengambil hikmahnya dari ini untuk terus kita bisa berkreasi ya. Karena kita terus terang banyak waktu luang untuk mau berkreasi. Asalkan itu tadi, kita juga tidak dibebani dengan mengurusi tugas anak kita sendiri yang karena gurunya yang lebay tadi ya. Mohon maaf ya untuk guru-guru yang lebay. Jadi sudahlah, kita ukur kalau misalnya yang dapat tugas itu anak kita ribet enggak ya. Yang paling penting tetap ada komunikasi dengan anak-anak, pembelajarannya ya bukan tugas. Sekali lagi, pembelajaran online bukan penugasan online, tetap ada proses ya. Mudah-mudahan anak-anak juga bisa memahami kondisi ini, dan saya yakin sejumlah anak udah mulai merasa rindu untuk segera kembali ke kelas ya, setelah ketemu gurunya, terutama rindu dengan uang saku ya, karena dengan diliburkannya mereka, jatah uang sakunya juga berkurang. Baik teman-teman, ini sekedar curhatan ya dari beberapa teman yang akhirnya saya mencoba untuk membuat video ini. Mungkin ada hal-hal lain teman yang pengen kita diskusi, silahkan tulis saja di komentar di bawah. Terima kasih, mudah-mudahan saya juga masih bisa terus aktif membuat konten-konten yang terkait dengan tutorial-tutorial, dan bentar lagi saya mau bikin yang kaitannya dengan bahas tuntas soal-soal UTBK, karena ada beberapa anak yang harus ikut UTBK ya untuk ujian tulis berbasis komputer masuk perguruan tinggi negeri. Selamat bagi yang sudah diterima melalui jalur SNMPTN. Mudah-mudahan semuanya sukses. Sampai ketemu di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.